Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Diahnasa dari kelas 10 akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan materi IPAS. Yang kedua ialah bentuk interaksi keruangan. Nah, jadi simak videonya ya. Bentuk interaksi keruangan itu dapat melibatkan hal-hal suatu makhluk hidup, seperti manusia, barang, serta gagasan, ide apa yang dipikirkan, antara lain seperti berikut. Yang pertama adalah perpindahan penduduk atau yang disebut sebagai migrasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan migrasi. Migrasi adalah merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan organisasi dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan tujuan tertentu. Dan jenis-jenis imigrasi ada 8, yaitu imigrasi, emigrasi, urbanisasi, naturalisasi, transformasi, evakuasi, sirkulasi, dan komutasi. Nah, kemudian migrasi yaitu mobilitas yang orang luar negeri masuk ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Kemudian kita punya yang kedua adalah emigrasi, yaitu mobilitas yang orang dalam negeri pindah atau menetap di dalam negeri yang sifatnya sementara maupun menetap. Urbanisasi yaitu yang ketiga, yaitu mobilitas yang dari penduduk desa ke kota yang bersifat permanen. Kemudian ada naturalisasi, yaitu mobilitas penduduk desa, penduduk kota dari kota kembali ke desa. Kemudian ada transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Kemudian kita ada evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan, maka kita pindah ke suatu wilayah tersebut. Kemudian kita punya sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat samudra sementara untuk keperluan pekerjaan, atau misalnya kita lagi dinas keluar kota, maka kita melakukan sirkulasi. Kemudian kita yang terakhir adalah komutasi. Komutasi yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Misalnya kita ingin berziarah, maka kita pergi ke kota tersebut namun kita balik pada hari itu tersebut. Nah, kita lanjut yang ke B adalah komunikasi. Dan komunikasi ini melibatkan suatu gagasan yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi dari diantaranya ada 4. Yang pertama adalah dari siaran televisi yang menyiarkan kejadiannya atau sebagai disebut berita-berita yang ada di televisi. Kemudian melalui streaming. Streaming itu misalnya dari YouTube, lagi live kita kayak, wah ada produk baru nih guys, gitu-gitu segala macam. Kemudian dari website. Nah, biasanya kan kita scroll-scroll HP, kemudian kita melihat tuh berita-berita di sosial media. Nah, kita membuka aplikasi website. Kemudian yang terakhir adalah marketplace. Nah, itu ya merupakan tempat bertemunya penjual dengan pembeli. Misalnya kita ingin berjualan barang, tapi kita menjualnya tidak hanya di aplikasi yang lain, tapi kita juga mempunyai marketplace, yaitu melalui Facebook. Nah, yang ketiga adalah transportasi, bentuk interaksi ruang dalam pergerakan barang atau jasa dari daerah satu ke daerah lainnya. Nah, yang pertama adalah perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Yang terakhir adalah pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, udara dari satu daerah ke daerah lain. Sekian penjelasan materi IPAS dari saya Sofia Dwi Ahnasa. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.